Jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih tentang transformasi geometri dengan topik transformasi sebarang. Transformasi sebarang dinotasikan dengan matriks persegi berordo 2 dengan elemen baris pertama adalah AB dan elemen baris kedua adalah CD. Jika dituliskan dalam bentuk matriks, pengoperasian transformasi sebarang adalah sebagai berikut. Matriks kolom berelemenkan X aksen Y aksen sama dengan matriks persegi ordo 2 dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD, dikali matriks kolom dengan elemen X, Y. Kita masuk pada contoh soal. 1. Diketahui segi 4 ABCD dengan titik A berkoordinat negatif 1,2, titik B berkoordinat negatif 4,2, titik C berkoordinat negatif 2, negatif 3, dan titik D berkoordinat 5,1. Segi 4 tersebut ditransformasikan oleh suatu transformasi yang bersesuaian dengan matriks persegi berordo 2 dengan elemen baris pertama 4, 2 dan elemen baris kedua 3, 1. A. Tentukan koordinat bayangan titik sudutnya. B. Hitung luas segi 4 ABCD. C. Hitung luas segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Jawab. Ingat, pengoperasian pada transformasi sebarang ditulis dalam bentuk matriks, yaitu matriks kolom dengan elemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks persegi berordo 2 dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD, dikali matriks kolom dengan elemen X, Y. Sehingga kita bisa mengerjakan nomor A. Matriks kolom beranggotakan X aksen, Y aksen sama dengan matriks persegi berordo 2 dengan baris pertama berelemenkan 4, 2, baris kedua berelemenkan 3, 1, dikali matriks dengan elemen pada kolom pertama negatif 1, 2. Negatif 1, 2 ini mewakili titik A yang berkoordinat negatif 1,2. Negatif 4 ditambah 4, 0, negatif 3 ditambah 2, 1. Maka kita peroleh A aksen. Adalah elemen pada kolom pertama bayangan, yaitu berelemenkan 0, negatif 1. Titik B berkoordinat negatif 4,2 menduduki kolom kedua. Maka kita bisa menentukan B aksennya negatif 16 ditambah 4, negatif 12. Sama dengan negatif 12. Negatif 16
ditambah 4 sama dengan negatif 12. Maka kita peroleh B aksennya dengan elemen negatif 12. Negatif 12 ditambah 2 sama dengan negatif 10. Titik C menduduki kolom ketiga dengan elemen negatif 2, negatif 3. Negatif 8 ditambah negatif 6. Negatif 14. Negatif 6 ditambah negatif 3. Negatif 9. Maka C aksen menduduki kolom ketiga berelemenkan negatif 14, negatif 9. Titik D menduduki kolom keempat. Elemen kolom keempat 5, 1. 20 ditambah 2, 22 sama dengan 22. 15 ditambah 1 sama dengan 16. Maka D aksen menduduki kolom keempat dengan elemen 22, 16. Maka kita bisa menentukan koordinat bayangan titik sudutnya adalah A aksen berkoordinat 0, negatif 1, B aksen berkoordinat negatif 12, negatif 10, C aksen berkoordinat negatif 14, negatif 9, D aksen berkoordinat 22, 16. Jadi koordinat bayangan titik sudutnya A aksen berkoordinat 0, negatif 1. B aksen berkoordinat negatif 12, negatif 10. C aksen berkoordinat negatif 14, negatif 9. Dan D aksen berkoordinat 22, 16. B, kita akan menentukan luas segi 4 ABCD. Perhatikan, kita membuat di sebelah kiri seperti L, tapi terbalik, dan di sebelah kanan seperti L. Diketahui titik A berkoordinat negatif 1,2, kita tempatkan untuk titik A negatif 1, 2. Titik B berkoordinat negatif 4,2, kita tempatkan untuk titik B negatif 4, 2. Negatif C berkoordinat negatif 2, negatif 3, kita tempatkan untuk C negatif 2, negatif 3. Titik D berkoordinat 5,1, kita tempatkan untuk titik D 5, 1. Segi 4 ABCD kita peroleh dengan menghubungkan A dengan B. Titik A kita hubungkan dengan titik B. Titik B kita hubungkan dengan titik C. Titik C kita hubungkan dengan titik D. Dan titik D kita hubungkan dengan titik A. Maka di bagian paling bawah
kita tempatkan lagi untuk titik A. Negatif 1, 2. Kemudian kita kalikan 2 dengan negatif 4, kita peroleh negatif 8. Kita kalikan 2 dengan negatif 2, kita peroleh negatif 4. Kita kalikan negatif 3 dengan 5, kita peroleh negatif 15. Kita kalikan 1 dengan negatif 1 sama dengan negatif 1. Kemudian kita isi bagian kanan. Kita kalikan negatif 1 dengan 2 sama dengan negatif 2. Kita kalikan negatif 4 dengan negatif 3, kita peroleh 12. Kita kalikan negatif 2 dengan 1, kita peroleh negatif 2. Kita kalikan 5 dengan 2, kita peroleh 10. Kemudian kita jumlahkan sebelah kiri, kita peroleh negatif 28. Kita jumlahkan sebelah kanan, kita peroleh 18. Luas sama dengan setengah dikali harga mutlak dari P dikurangi Q. P sama dengan negatif 28 dan Q sama dengan 18. Maka luas sama dengan setengah dikali harga mutlak dari negatif 28 dikurangi 18. Luas sama dengan setengah dikali harga mutlak dari negatif 46 sama dengan setengah dikali 46. Luas sama dengan 23 satuan luas. Jadi luas semula atau luas ABCD adalah 23 satuan. C. Luas segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Kita memiliki atau kita sudah memperoleh A aksen berkoordinat 0, negatif 1. Kita tempatkan. Jadi setelah membuat huruf L terbalik di sebelah kiri dan huruf L di sebelah kanan, maka kita tempatkan titik A aksennya. 0, negatif 1. Kita juga sudah memperoleh B aksen berkoordinat negatif 12, negatif 10. Kita tempatkan untuk B aksen negatif 12, negatif 10. C aksen berkoordinat negatif 14, negatif 9. Kita tempatkan untuk C aksennya negatif 14, negatif 9. D aksen berkoordinat 22,16. Kita tempatkan untuk D aksen 22, 16. Jangan lupa diakhiri dengan A aksen, jadi milik A aksen, yaitu 0, negatif 1. Kemudian kita kalikan negatif 1 dengan negatif 12. Kita peroleh 12. Negatif 10 dikali negatif 14 sama dengan 140.
Negatif 9 dikali 22 sama dengan negatif 198. 16 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke ruas kanan. 0 dikali negatif 10 sama dengan 0. 0 dikali negatif 10 sama dengan 0. Negatif 12 dikali negatif 9 sama dengan 108. Negatif 14 dikali 16 sama dengan negatif 224. 22 dikali negatif 1 sama dengan negatif 22. Kemudian kita jumlahkan sebelah kanan. Hasilnya adalah negatif 46. Jadi sebelah kanan kita jumlahkan, hasilnya negatif 46. Sebelah kiri kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 138. Luas atau L sama dengan setengah dikali harga mutlak dari P dikurangi Q. P sama dengan negatif 46. Q sama dengan negatif 138. Maka L sama dengan setengah dikali harga mutlak dari negatif 46 dikurangi negatif 138. Atau L sama dengan setengah dikali harga mutlak dari negatif 46 ditambah 138. Maka L sama dengan setengah dikali harga mutlak 92. L sama dengan 46 satuan. Jadi luas bayangannya adalah 46 satuan. Atau luas dari A aksen, B aksen, C aksen, D aksen adalah 46 satuan luas. Atau kita bisa menghitung dengan cara yang lain. Kita perhatikan, kita sudah memperoleh luas semula atau luas ABCD sama dengan 23 satuan. Kemudian kita memiliki matriks transformasinya adalah matriks persegi dengan ordo 2. Elemen baris pertama 4, 2, elemen baris kedua 3, 1. Maka kita bisa menentukan determinan matriks transformasinya sama dengan harga mutlak dari elemen baris pertama 4, 2, elemen baris kedua 3, 1. Sama dengan 4 kali 1 dikurangi 3 kali 2. Sama dengan 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Luas bayangan sama dengan harga mutlak negatif 2. Jadi harga mutlak negatif 2 dikali 23. Luas bayangan adalah harga mutlak dari determinan matriks transformasi. Harga mutlak dari determinan matriks transformasi dikali luas semula. Luas bayangan sama dengan harga mutlak negatif 2 dikali 23. Sama dengan 46
satuan luas. Dua, jika transformasi yang bersesuaian dengan matriks persegi ordo 2, elemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD, memetakan titik A berkoordinat 1,2 ke A aksen berkoordinat 1,5, titik B berkoordinat 2, -3 ke titik B aksen berkoordinat 9, -4, dan titik C aksen berkoordinat -2, -17. Tentukan koordinat titik C. Jawab. Titik A berkoordinat 1,2 jika ditransformasi dengan transformasi sebarang elemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD memiliki bayangan yaitu A aksen berkoordinat 1,5. Ingat, matriks kolom berelemenkan X aksen Y aksen sama dengan matriks dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD dikali matriks kolom dengan elemen XY. Bayangan titik semula. Maka X aksen kita substitusi dengan 1, Y aksen kita substitusi dengan 5, X kita substitusi dengan 1, Y kita substitusi dengan 2. Maka matriks kolom dengan elemen 1, 5 sama dengan matriks dengan elemen AB, jadi elemen matriks baris pertama elemennya AB, elemen baris kedua CD, dikali matriks kolom dengan elemen 1, 2. Maka kita peroleh A ditambah 2B sama dengan 1. C ditambah 2D sama dengan 5. A ditambah 2B sama dengan 1. A ditambah 2B sama dengan 1. C ditambah 2D sama dengan 5. Titik B berkoordinat 2, -3 ditransformasi dengan transformasi sebarang dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD menghasilkan bayangan yaitu B aksen dengan koordinat 9, -4. Matriks kolom dengan elemen X aksen Y aksen sama dengan matriks dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD dikali dengan matriks kolom dengan elemen XY. X aksen kita substitusi dengan 9, Y aksen kita substitusi dengan -4, X kita substitusi dengan 2, Y kita substitusi dengan -3. Maka kita peroleh matriks kolom dengan elemen 9, -4 sama dengan matriks dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD dikali matriks kolom dengan elemen 3 negatif dengan elemen 2 -3. Jadi maaf, saya ulang. Matriks kolom dengan elemen 9 -4 sama dengan matriks dengan elemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD dikali dengan matriks kolom dengan elemen 2 -3. Maka 2A dikurangi 3B sama dengan 9. 2A dikurangi 3B
sama dengan 9. 2C dikurangi 3D sama dengan negatif 4. 2C dikurangi 3D sama dengan negatif 4. Pada slide sebelumnya, kita sudah memperoleh A ditambah 2B sama dengan 1, C ditambah 2D sama dengan 5. 2A dikurangi 3B sama dengan 9, 2C dikurangi 3D sama dengan negatif 4. A sama dengan A ditambah 2B sama dengan 1. Saya ulang, A ditambah 2B sama dengan 1. Kita kali 2 menjadi 2A ditambah 4B sama dengan 2. Kita kurangi dengan 2A dikurangi 3B sama dengan 9. Kita peroleh 7B sama dengan negatif 7, maka B sama dengan negatif 1. Jika A ditambah 2B sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 1, maka A dikurangi 2 sama dengan 1, A sama dengan 3. C ditambah 2D sama dengan 5. Kita kali 2 menjadi 2C ditambah 4D sama dengan 10. Kita kurangi dengan 2C dikurangi 3D sama dengan negatif 4. Kita peroleh 7D sama dengan 14, maka D sama dengan 2. Jika C ditambah 2D sama dengan 5 dan D sama dengan 2, maka C ditambah 4 sama dengan 5, kita peroleh C sama dengan 1. Sehingga kita peroleh matriks berelemen baris pertama AB, elemen baris kedua CD, sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 3, negatif 1. 3, negatif 1. Elemen baris kedua 1, 2. Elemen baris kedua 1, 2. Maka matriks transformasi sebarang yang bersesuaian pada soal nomor 2 adalah matriks dengan elemen baris pertama 3, negatif 1 dan elemen baris kedua 1, 2. Pada slide sebelumnya, kita sudah memperoleh bahwa matriks transformasinya adalah matriks dengan elemen baris pertama 3, negatif 1, elemen baris kedua 1, 2. Titik C yang tidak diketahui koordinatnya jika ditransformasi dengan matriks sebarang dengan elemen baris pertama 3, negatif 1, elemen baris kedua 1, 2 menghasilkan bayangan yaitu C aksen berkoordinat negatif 2, negatif 17. Untuk mendapatkan koordinat titik C terdapat dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan sistem persamaan linier. Jadi dengan sistem persamaan linier. Elemen matriks kolom negatif 2, negatif 17 sama dengan matriks dengan elemen baris pertama 3, negatif 1, elemen baris kedua 1, 2
sama dengan dikali XY. Jadi saya ulang, matriks kolom dengan elemen negatif 2, negatif 17 sama dengan matriks persegi dengan elemen baris pertama 3, negatif 1, elemen baris kedua 1, 2, dikali dengan matriks kolom berelemen XY. Kita peroleh 3X dikurangi Y sama dengan negatif 2. X ditambah 2Y sama dengan negatif 17. Kita kali 3X dikurangi Y sama dengan negatif 2 dengan 2. Kita peroleh 6X dikurangi 2Y sama dengan negatif 4. Jika kita jumlahkan dengan X ditambah 2Y sama dengan negatif 17, kita peroleh 7X sama dengan negatif 21. X sama dengan negatif 3. Jika 3X dikurangi Y sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3, maka kita peroleh negatif 9 dikurangi Y sama dengan negatif 2. Maka Y sama dengan negatif 7. Jadi, koordinat titik C adalah negatif 3, negatif 7. Jadi, titik C berkoordinat negatif 3, negatif 7. Cara yang kedua, dengan inverse matriks. Matriks kolom dengan elemen negatif 2, negatif 17 sama dengan matriks persegi dengan elemen baris pertama 3, negatif 1, elemen baris kedua 1, 2, dikali matriks kolom dengan elemen XY. Maka XY sama dengan inverse dari matriks persegi dengan elemen baris pertama 3, negatif 1, elemen baris kedua 1, 2, dikali dengan matriks kolom dengan elemen negatif 2, negatif 17. XY, jadi matriks kolom dengan elemen XY sama dengan 1/6 ditambah 1. Dikali, tukar diagonal utamanya tukar, elemen diagonal utama tukar, baris pertama 2, dikali negatif 1, 2, 1, dikali negatif 1, negatif 1, 3. Jadi diagonal utama ditukar, diagonal samping dikali negatif 1. Maka menjadi 1/6 ditambah 1 dikali dengan matriks elemen baris pertama 21, elemen baris kedua negatif 1, 3, dikali matriks kolom dengan elemen negatif 2, negatif 17. Maka matriks kolom dengan elemen XY sama dengan 1/7 dikali negatif 4 dikurangi 17 sama dengan negatif 21. 2 dikurangi 51 sama dengan negatif 49. Maka matriks kolom dengan elemen XY sama dengan matriks kolom berelemen negatif 3, negatif 7. Jadi, titik C berkoordinat negatif 3, negatif 7. Catatan. Hubungan antara luas
Mula-mula, luas bayangan dan matriks transformasinya adalah luas bayangan sama dengan harga mutlak dari determinan matriks transformasi dikali luas mula-mula. Luas bayangan sama dengan harga mutlak dari determinan matriks transformasi dikali luas mula-mula. Amati contoh nomor 1 pada slide sebelumnya. Kita punya luas semula sama dengan 23 satuan luas. Determinan matriks transformasinya adalah negatif 2. Luas bayangannya adalah sama dengan harga mutlak negatif 2 dikali 23. Harga mutlak negatif 2 dikali 23. Harga mutlak determinan matriks transformasi dikali luas semula. Maka luas bayangan sama dengan 46 satuan luas. Tiga, diketahui segi 4 ABCD dengan titik A berkoordinat negatif 1, negatif 1, B berkoordinat 2,5, C berkoordinat 2,7, dan D berkoordinat 1,1. Segi 4 tersebut ditransformasikan oleh suatu transformasi yang bersesuaian dengan matriks persegi berordo 2 dengan elemen baris pertama 1/4 akar 3 negatif 5, elemen baris kedua akar 2 4 akar 6. Tentukan luas bayangannya. Kita tentukan luas segi 4 semula dan determinan matriks transformasinya terlebih dahulu. Kita hitung terlebih dahulu luas segi 4 ABCD. Kita buat L terbalik di sebelah kiri dan L di sebelah kanan. Titik A berkoordinat negatif 1, negatif 1. Kita tempatkan untuk A. Negatif 1, negatif 1. Titik B berkoordinat 2,5. Kita tempatkan untuk titik B 2,5. Titik C berkoordinat 2,7. Kita tempatkan untuk C 2,7. Titik D berkoordinat negatif 1,1. Kita tempatkan untuk D negatif 1,1. Kemudian kita tutup dengan miliknya titik A negatif 1, negatif 1. Kita kalikan negatif 1 dengan 2, kita peroleh sama dengan negatif 2. Kita kalikan 5 dengan 2, kita peroleh 10. Kita kalikan 7 dengan negatif 1, kita peroleh negatif 7. Kita kalikan 1 dengan negatif 1, kita peroleh negatif 1. Kemudian kita pindah ke kanan. Kita kalikan negatif 1 dengan 5, kita peroleh negatif 5. Kita kalikan 2 dengan 7, kita peroleh 14. Kita kalikan 2 dengan 1, kita peroleh 2. Kita kalikan negatif 1 dengan negatif 1,
kita peroleh 1. Kemudian kita jumlahkan yang kiri, kita peroleh hasilnya adalah 0. Kemudian kita jumlahkan yang sebelah kanan, kita peroleh hasilnya 12. Luas sama dengan setengah dikali harga mutlak dari P dikurangi Q. P sama dengan 0, Q sama dengan 12. Maka L sama dengan setengah, jadi luas sama dengan setengah, dikali harga mutlak dari 0, dikurangi 12. Luas sama dengan setengah dikali harga mutlak dari negatif 12 sama dengan 6 satuan. Jadi luas sama dengan 6 satuan. Pada soal nomor 3 diketahui bahwa matriks transformasi adalah matriks persegi berordo 2 dengan elemen baris pertama 1/4 akar 3 negatif 5, elemen baris kedua akar 2, 4 akar 6. Dan sudah kita peroleh bahwa luas semula sama dengan 6 satuan luas. Determinan matriks transformasinya sama dengan harga mutlak dari baris pertama berelemenkan 1/4 akar 3 negatif 5, elemen baris kedua akar 2, 4 akar 6. Jadi harga mutlak dari elemen baris pertama 1/4 akar 3 negatif 5, elemen baris kedua akar 2, 4 akar 6. Sama dengan 1/4 akar 3 dikali 4 akar 6. Dikurangi kurung buka negatif 5 dikali akar 2 kurung tutup. Sama dengan 1/4 akar 3 dikali 4 akar 6 dikurangi kurung buka negatif 5 akar 2 kurung tutup. Sama dengan akar 18 ditambah 5 akar 2. Sama dengan 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. 18 sama dengan 3 akar 2. 3 akar 2 ditambah 5 akar 2, jadi saya ulang. Sama dengan 3 akar 2 ditambah 5 akar 2, sama dengan 8 akar 2. Maka determinan matriks transformasi sama dengan 8 akar 2. Ingat, luas bayangan sama dengan harga mutlak dari determinan matriks transformasi dikali luas semula. Maka luas bayangan sama dengan harga mutlak dari 8 akar 2. Dikali 6. Jadi luas bayangan sama dengan harga mutlak dari 8 akar 2 dikali 6 sama dengan 48 akar 6 satuan luas.
Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Maka kini saatnya Anda mengerjakan latihan. Kerjakan latihan dengan sungguh-sungguh. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan. Tetap bersemangat dan semoga sukses. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kita semua.